Halo semua, kami dari kelas 2 Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, kelompok 3 yang beranggotakan Cindy Sala Antikasari, Novia Rizka Amalia, Yani Dharma Putra, Fada Zona Angrela, Novira Fatah Yuningsari, dan Widiawati Purwasi akan menjelaskan mengenai fertilisasi. Pengertian fertilisasi. Fertilisasi adalah masuknya spermatozoa ke dalam ovum yang disebut juga pembuahan. Setelah spermatozoa masuk, ovum menjadi berasil lalu tumbuh menjadi individu baru dan ovum yang sudah dibuahi disebut zigot. Fertilisasi merupakan peleburan antara inti sel telur dengan inti spermatozoa sehingga tumbuh menjadi individu baru yang disebut zigot. Sel gamet yaitu sperma dan sel telur yang menyatu selama fertilisasi atau pembuahan merupakan jenis sel yang sangat terspesialisasi yang dihasilkan melalui serangkaian peristiwa perkembangan yang kompleks dalam testis dan ovarium induk. Proses fertilisasi. Yang pertama, proses pematangan. A. Pematangan sel telur. Pada ovarium terdapat berbagai sel-sel telur muda yang dinamakan folikel, yang mana akan merangsang folikel sehingga bisa tumbuh besar dan membentuk lapisan rahim. Lapisan rahim tersebut akan tumbuh dan ditangkap otak melalui hormon LH atau luteinizing hormone. B. Pematangan sel sperma. Jenis sperma matang saja yang bisa melakukan pembuahan. Pada dasarnya semua sel sperma akan dibuat matang, sehingga nantinya bisa melakukan pembuahan. Namun, hanya ada satu jenis sperma yang unggul saja, sehingga dapat membuahi sel telur. Yang kedua, fungsi fertilisasi. Beberapa fungsi dari fertilisasi. A. Dapat mengaktifasi sel telur agar dapat memulai proses pembuahan. B. Dapat menurunkan materi genetik dari pihak jantan ke pihak betina pada anak. C. Dapat membuat jumlah kromosom dari bagian haploid menjadi diploid kembali. D. Dapat menentukan jenis kelamin anak saat pembuahan terjadi. Yang ketiga, proses penetrasi ovum. Proses penetrasi ovum yang terdiri dari 3 tahap yaitu A. Fase penetrasi corona radiat, B. Fase penetrasi zona pellucida, C. Penyatuan membran sel oosit dan sperma. Struktur sperma. Sperma memiliki bagian sebagai berikut: 1. Kepala, 2. Badan sperma, 3. Ekor. Struktur ovum. Sel yang diovulasikan dari ovarium dilindungi oleh 1. Corona radiata, merupakan lapisan sel-sel granulosa yang melekat di sisi luar oosit. 2. Zona pellucida, merupakan glikoprotein yang membungkus oosit. Sel telur mengeluarkan senyawa fertilizin yang tersusun dari glikoprotein yang berfungsi 1. Mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat, 2. Menarik sperma secara kemotaksis positif, 3. Mengumpulkan sperma di sekeliling ovum. Jenis fertilisasi. Yang pertama, fertilisasi internal, terjadi dalam tubuh. 2. Fertilisasi eksternal, terjadi di luar tubuh. Perjalanan gamet ke tempat pembuahan spermatozoa menempuh perjalanan 3 tahap, yaitu yang pertama dalam tubuh jantan, yang kedua di luar tubuh jantan, yang ketiga dalam tubuh betina. Tahapan-tahapan fertilisasi. Yang pertama, kapasitasi spermatozoa dan pematangan spermatozoa. Yang kedua, perlekatan spermatozoa dengan zona pellucida. Yang ketiga, penetrasi zona pellucida. Yang keempat, bertemunya sperma dan oosit. Yang kelima, aktivasi ovum sebelum sperma bertemu oosit. Yang keenam, reaksi zona untuk menghadapi sperma yang masuk setelah penetrasi. Sperma bergerak menuju tempat pembuahan dengan cara: yang pertama, gerakan mengayuh flagellum spermatozoa. Yang kedua, kerutan antiperistalsis saluran kelamin betina yaitu vagina, cervix, uterus, tuba. Saluran ini bertindak sebagai pompa pengisap. Yang ketiga, kayuhan silia dalam uterus dan tuba. Dalam cervix terjadi seleksi spermatozoa, sehingga yang baik saja disalurkan ke uterus, berangsur sebagian demi sebagian. Kecepatan sperma dalam tubuh betina. Rata-rata perjalanan sperma itu beberapa puluh menit untuk sampai di tempat pembuahan. Pada tikus, mencit, dan domba sekitar 15 menit. Manusia 30 menit sampai 3 jam. Kelinci dan ayam sekitar 1 jam. Bagi yang membuahi di ovarium, perjalanan spermatozoid dari infundibulum sampai ke sana memakan waktu hanya beberapa menit. Gerakan spermatozoa dari sini semata-mata oleh kegiatan mengayuh flagellum.
Tetapi, pada beberapa hewan, rongga peritoneum juga dilapisi epitel bersilia yang dikira berfungsi untuk mengayuh spermatozoa. Kegiatan gamet untuk membuahi. Ovum mengeluarkan ginogenon yang terdiri dari fertilizin dan zat penelur. Spermatozoa mengeluarkan androgemon terdiri dari yang pertama hyaluronidas, 2 antifertilisasi, 3 akrosin, 4 zat penelur. Jauh perjalanan sperma ke ovum bergantung kepada tempat pembuahan. Dibagi atas 3 daerah, yaitu yang pertama perjalanan lewat peritoneum, yang kedua lewat oviduct atau tuba, yang ketiga keluar tubuh. Penetrasi sperma. Oosit sekunder mengeluarkan fertilizin untuk menarik sperma agar mendekatinya. Sperma harus menembus lapisan-lapisan yang mengelilingi oosit sekunder dengan cara mengeluarkan enzim hyaluronidas untuk melarikan senyawa hyaluronid pada korona radiata, lalu mengeluarkan akrosin untuk menghancurkan glikoprotein pada zona pelisida dan antifertilizin agar dapat melekat pada oosit sekunder. Proses masuknya spermatozoa dalam sel ovum. Terjadinya penetrasi pada saat ovum dalam tahap meiosis 1 atau oosit primer, sehingga ketika ada satu sperma yang dapat masuk ke dalam sel telur tidak langsung membuahi, tetapi berhenti dulu sampai sel telur itu matang. Selanjutnya kepala sperma, badan kelas 1 dan pembelahan pematangan 1 sehingga terjadi meiosis 1. Pada meiosis 1 antara ovum dan membran fertilisasi terdapat celah yang sempit atau rongga perivitali yang berisi cairan yang kemudian merembes keluar dari sel telur, sehingga sel telur sedikit susut dan terbentuk rongga perivitalin. Setelah ekor giat bergerak untuk mendorong spermatozoa. Masuknya inti spermatozoa ke dalam ooplasma ada yang mengamati. Ialah dengan ditelan oleh ovum. Ada pula karena dorongan dari spermatozoon sendiri. Sampai dalam ooplasma, kromatin jadi benang-benang kromosom. Kemudian terbentuk gelembung-gelembung kecil menyelaputinya. Terbentuk selaput pronukleus jantan. Membran pembuahan dan rongga perivitalin. Setelah spermatozoa masuk ovum, membran telur atau omlema kemudian terlepas dari ovum membentuk membran pembuahan. Antara telur dan membran pembuahan ada celah sempit, disebut rongga perivitalin, berisi cairan yang merembes dari telur sendiri. Proses di sel telur. Sel-sel granulosit di bagian korteks oosis sekunder mengeluarkan senyawa tertentu agar zona pelisida tidak dapat ditembus oleh sperma yang lainnya. Penetrasi sperma akan merangsang sel telur untuk menyelesaikan proses meiosis 2 yang menghasilkan 3 badan polar dan 1 ovum atau inti oosit sekunder. Setelah penetrasi, setelah sperma memasuki oosit sekunder, inti atau nukleus pada kepala sperma akan membesar dan ekor sperma akan bergenerasi. Penggabungan inti. Terjadi penggabungan inti sperma yang mengandung 23 kromosom atau haploid dengan inti ovum yang mengandung 23 kromosom atau haploid sehingga menghasilkan zigot. Perubahan setelah pembuahan. Banyak terjadi pembuahan pada zigot setelah spermatozoa masuk dan kariogami berlangsung. Yang pertama, metabolisme meningkat hebat. Yang kedua, ooplasma kian kental sampai agaja. Yang ketiga, organel untuk sintesa protein ulang disiapkan dan bekerja. Akibat pembuahan. Dengan terjadinya pembuahan berakibat, yang pertama telur giat tumbuh, yang kedua tertentukan jenis kelamin bakal embrio, yang ketiga mengembalikan susunan diploid kromosom spesies. Beberapa perubahan abnormal: polispermia, poliandri, polygamy, ginogenesis, androgenesis. Penyakit yang mengganggu fertilisasi: human papillomavirus atau HPV, gonore, herpes, gangguan ovulasi, efek samping obat-obatan, gangguan tiroid, kelainan saluran sperma. Terminologi fertilisasi. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba falopi.
Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin.